semuanya. Semoga kalian sehat-sehat saja ya di rumah. Adik-adik semua, kita jumpa lagi hari ini ibadah sekolah minggu. Tetap online ya adik-adik ya. Tapi kita tetap rajin beribadah, oke? Nah, sebelum kita mulai beribadah, Kak Lydia akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan beribadah. Tolong berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman, berkati kami agar kami dapat menjalankan kami di kemudian hari. Tuhan, amin.
Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Nah, tentunya semua sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas adik-adik setiap hari. Nah, selamat berjumpa kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar dari satu firman Tuhan dengan tema Aku Istimewa. Nah, jadi I'm special for God. Nah, jadi berarti kita adalah anak-anak yang spesial di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerjaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya saat orang tuanya membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan memarahi anak-anak itu, karena anak-anak seperti itulah yang punya kerajaan surga. Nah, jadi kalau Tuhan memarahi murid-muridnya, kenapa mereka murid-muridnya memarahi supaya orang-orang tua itu tidak boleh bawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus memberkati. Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa anak-anak itu adalah polos, sifatnya polos. Mereka datang kepada Tuhan bukan dengan punya motivasi atau ada aneh-aneh, ataupun mereka datang ke sekolah minggu, rajin ke sekolah minggu supaya dapat hadiah. Bukan. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang jangan marahi mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, tetapi murid-muridnya itu larang supaya orang tua itu jangan bawa anak-anak kecil untuk Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tuhan Yesus bilang jangan, karena barang siapa menyambut anak kecil ini, ia sudah menyambut kerajaan surga. Nah, kenapa anak-anak sekolah minggu selalu rajin dan setia ke sekolah minggu? Karena mereka adalah spesial. Jadi, kalau kita spesial di mata Tuhan, berarti kita tidak boleh merasa diri kita bahwa kita ini tidak bisa, kita itu tidak bisa. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita adalah spesial. I'm special for God. Nah, jadi kalau kita spesial untuk Tuhan, berarti kita juga setia untuk Tuhan. Kita datang untuk Tuhan. Lihat, orang-orang tua membawa anak-anak itu kepada Yesus. Nah, Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya supaya jangan marah, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, kalau Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya, kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu motivasi anak-anak. Mereka datang ke ibadah, mereka rajin ke sekolah minggu, mereka datang untuk mengikuti segala aktivitas gereja, sekolah minggu. Itu adalah bertujuan karena mereka mau mengenal Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya supaya jangan melarang orang tuanya untuk membawa anak-anak itu datang kepada Yesus? Karena kita spesial. Jadi di dalam ayat yang 15 berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, jadi adik-adik setiap hari Minggu, sekalipun ibadahnya masih lewat online, tapi adik-adik setia, adik-adik rajin ikut ibadah online, adik-adik juga aktif dalam membuat aktivitas yang sudah
dikasih seperti bikin tugas, bikin video dan sebagainya itu karena adik-adik punya semangat untuk bekerja, semangat untuk bersemangat untuk Tuhan. Nah, jadi adik-adik dalam segala aktivitas yang diberikan tugas dari setiap guru-guru sekolah minggu, berarti adik-adik mau setia. Nah, kenapa adik-adik mau setia? Karena adik-adik Tuhan Yesus sudah belajar dari Tuhan Yesus yang setia. Nah, jadi kalau kita mau setia untuk Tuhan, karena Tuhan sudah lebih duluan setia kepada kita. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, adik-adik jangan pernah merasa bahwa oh saya tidak bisa menyanyi, oh saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begini. Tuhan tidak perlu semuanya. Tuhan yang perlu adalah hati kita. Hati kita setia. Kita mau setia untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang kita adalah punya kerjaan surga, berarti bagaimana kita mau setia untuk Tuhan. Nah, adik-adik lihat murid-muridnya memarahi anak-anak, tapi Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Itu tandanya bahwa kita adalah anak-anak yang spesial di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita belajar menjadi anak-anak yang spesial. Lihat, Tuhan Yesus setelah mendapatkan anak-anak itu, Tuhan Yesus menggendong. Tuhan Yesus menggendong sambil memberkati anak-anak kecil itu. Nah, kenapa di sini tidak dikatakan bahwa biarkan orang tua itu datang kepadaku? Bukan berarti bahwa orang tua itu tidak spesial, semua spesial. Tapi yang di sini Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus memberkati anak-anak karena mereka adalah anak-anak yang polos. Mereka datang ke sekolah minggu tidak dengan motivasi yang aneh-aneh ataupun punya tujuannya. Oh, berarti saya rajin sekolah minggu supaya saya punya poinnya banyak. Oh, saya rajin kumpulkan poin supaya saya bisa dapat hadiah yang bagus. Bukan. Tapi karena adik-adik tahu bahwa adik-adik adalah spesial di mata Tuhan, maka Tuhan mau untuk adik-adik lebih setia untuk Tuhan. Karena seperti dalam ayat yang ke-15 tadi bahwa barang siapa tidak menyambut kerjaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, jadi adik-adik tetap setia di dalam setiap aktivitas sekolah minggu. Jadi kita lihat bahwa ketika Yesus melihat bahwa orang-orang itu ketika Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid itu memarahi orang-orang yang mengantar anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Orang jangan, ini Tuhan Yesus lagi sibuk, jangan antarkan anak-anak. Tapi Tuhan Yesus itu marah pada murid-muridnya, jangan memarahi mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang jangan marahi mereka. Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya supaya mereka tidak boleh marah kepada anak-anak kecil itu, karena mereka itu adalah spesial di mata Tuhan. Jadi mereka datang, kemudian Tuhan Yesus menggendong mereka sambil Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka. Nah, kalau Tuhan Yesus menggendong kita sambil memberkati kita, berarti kita mendapat berkat yang luar biasa. Nah, karena kita spesial. Berkat yang Tuhan berikan seperti kesehatan, kepintaran, nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah free ataupun percuma. Nah, kenapa? Karena kita spesial di mata Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama belajar menjadi anak-anak yang lebih berharga di mata Tuhan. Adalah kita lebih spesial. Nah, kita lihat murid-muridnya ini, Tuhan Yesus marah. Kenapa? Karena mereka melarang orang tua yang bawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan memarahi mereka, karena anak-anak
anak-anak yang seperti inilah yang punya kerjaan surga. Jadi adik-adik datang ke sekolah minggu, mau datang ke gereja maupun ibadah online, tetap adik-adik setia. Karena kepelosan dan ketulusan adik-adik, maka Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalipun Tuhan Yesus lagi sibuk melayani orang-orang lain. Tapi setelah Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang dewasa itu membawakan anak-anaknya datang kepada Tuhan, tetapi murid-muridnya menghalang. Jangan. Tuhan Yesus lagi sibuk. Tetapi Tuhan Yesus memerahi murid-muridnya dan berkata, jangan menghalang-halangi mereka, karena mereka yang punya kerjaan surga. Nah, mungkin kita di rumah kita tidak mau ikut sekolah minggu, mama suruh, ayo kerjakan ini dulu, ayo bereskan ini dulu. Tapi orang tua sudah tahu bahwa kita setiap minggu jam 10 kita ada ibadah. Jadi sudah tentu bahwa waktu itu kita berikan untuk Tuhan. Jadi Tuhan bilang dalam ayat yang ke-16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, kalau Tuhan Yesus memberkati mereka, berarti memberkati anak-anak, ya. Jadi Tuhan Yesus menggendong. Nah, Tuhan Yesus lihat seperti menggendong anak kecil begini. Nah, seperti orang tua menggendong. Nah, setelah digendong gini, Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas lalu memberkati. Nah, setelah kita sudah diberkati kehidupan kita tetap menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial. Jadi kalau kita sudah diberkati, Tuhan memberkati. Di dalam ayat yang ke-16 tadi, ayat yang terakhir berkatakan bahwa sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, Tuhan meletakkan tangan di atas anak-anak dan memberkati. Nah, kemudian kalau kita sudah diberkati, berarti kita mendapat berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kepintaran, berkat kekuatan, berkat umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita menjadi lebih setia supaya kita lebih spesial di mata Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita mau menjadi lebih spesial di mata Tuhan. Banyak anak-anak di luar sana tidak menyebut mereka spesial. Tetapi kalau anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang spesial. Nah, pada pagi hari ini, ayo adik-adik, giatkan semangat kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus supaya kita menjadi anak-anak yang lebih spesial di mata Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar, kalau saya spesial berarti saya diberkati. Nah, ayo pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat kami kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami tetap spesial di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap yang kami butuhkan Engkau memberkatinya Tuhan. Berkati masa studi kami, kesehatan dan perlindungan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu GPS Jember ini Tuhan. Biar mereka semakin hari semakin setia dan mereka semakin spesial di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, di kalangan Yahudi, anak perempuan di bawah 12 tahun dan anak laki-laki di bawah 13 tahun, itulah yang termasuk kategori anak-anak. Pada waktu itu, ada suatu kebiasaan, yaitu para orang tua membawa anak-anaknya kepada rabi atau guru untuk diberkati atau didoakan.
Ini adalah tradisi di sana yang biasanya dilakukan ketika anak tersebut berulang tahun. Berkat ini dimaksudkan untuk kedamaian pikiran orang tua terhadap anaknya. Nah, saat itu para murid mengira bahwa anak-anak ini sedang mengganggu, sehingga mereka memarahi anak-anak yang datang kepada Yesus. Saat itu murid merasa mereka sedang melindungi Tuhan Yesus dari gangguan. Tapi mereka salah karena Tuhan Yesus selalu menyambut dan pasti memberkati anak-anak. Namun bagi kita sekarang, berdoa bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pendeta atau tokoh agama. Orang tua kita atau kita sendiri bisa berdoa buat kita. Tuhan pasti akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Yang terpenting dari kisah ini adalah kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu memberkati anak-anak. Tuhan Yesus suka dengan sifat yang ada pada anak-anak, yaitu menerima atau mau mendengar, kemudian rendah hati atau mau diajar, dan percaya yang sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan Yesus menjadikan mereka contoh untuk orang-orang dewasa, bahwa orang dewasa juga harus memiliki sifat-sifat tersebut dalam hal menerima kerajaan Allah atau pengajaran firman atau kabar baik yang menyelamatkan. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, Engkau juga yang selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali minggu depan agar kami dapat bersama-sama beribadah online. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman.